Saya 27 tahun sudah mengabdi. Saya merasakan begitu bagaimana atmosfer sistem pengawasan yang semakin hari semakin kemari semakin ketat. Ya. Nah, bahwa ada kebocoran, ya. Karena tidak ada sistem yang sempurna termasuk dalam perkara ini. Yang ketiga saya juga mau sampaikan bahwa sekali lagi dengan segala hormat bahwa kami juga tidak sedang mencari panggung melalui perkara ini. Jadi supaya tidak miss ya. Tidak ada di sini perseteruan antar lembaga, tidak. Ya. Tetapi kita harus betul-betul melokalisir bahwa ini adalah perbuatan oknum dan ini harus kita selesaikan. Nah, ini harus kita cabut. Ya. Kalau ini parasit, ini harus dicabut, harus diselesaikan. Nah, terkait dengan bagaimana kronologisnya, secara singkat tadi pengacara dari korban sudah menyampaikan karena setelah perkara ini putus, saya ingat betul tanggal 24 Juli ya 2024 kalau tidak salah. 1 hari setelah itu saya yang langsung bersuara di media. Karena menurut saya ada kejanggalan-kejanggalan yang apabila kita bandingkan dengan fakta-fakta persidangan lalu putusannya dinyatakan bebas, nah ini tidak sejalan. Nah, di berbagai forum juga kita sudah sampaikan termasuk melakukan mengekspos beberapa fakta-fakta itu yang saya sudah sampaikan ya, bahwa pertimbangan majelis ketika itu menyatakan tidak ada saksi yang langsung melihat, kemudian bahwa matinya korban lebih disebabkan oleh alkohol yang ada di dalam lambung. Nah, itu juga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah diungkap dalam persidangan. Nah, sejak itu mohon izin Bang Karni, kami ya setelah melihat ada kejanggalan-kejanggalan ini, kami juga menerima laporan-laporan, menerima informasi dari masyarakat. Nah, jadi kami juga melakukan penyelidikan terkait ini. Apakah memang bahwa bebasnya terdakwa ini lebih disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah valid. Nah, tetapi kami menduga ini tidak. Nah, makanya kita melakukan penyelidikan ya sejak bulan Juli itu sampai pada bulan Oktober ya di tanggal 4 Oktober 2024 setelah dilakukan gelar perkara juga kami menetapkan ini dinaikkan ke penyidikan. Nah, perkara ini karena ada dugaan itu tadi. Ini masih bersifat dugaan. Nah, tanggal 23 Oktober kami juga menerima informasi yang akurat bahwa ada transaksi terhadap ketiga oknum hakim tadi oleh oknum pengacara LR. Tetapi ada peran seorang ya kalau kita sebut perantara mungkin ya. Nah, ZR. Nah, ZR ini ketepatan waktu itu dia berada di Bali. Jadi kita amankan dari Bali ya di Hotel Le Meridian. Nah, sedangkan rumah yang bersangkutan di daerah Senayan itu kita geledah. Nah, kita geledah dan ya secara menakjubkan sebenarnya ya kan. Kita menemukan 920 miliar lebih dan 51 kilogram emas. Ya, tapi bagaimana kita lagi mengusut kasus suap terhadap hakim Mahkamah Agung atau hakim Pengadilan Negeri tadi, Surabaya tadi, bagaimana bisa tercium ZR tadi, taruh berikat tadi punya uang segitu banyak. Nah, itu yang saya sampaikan tadi Bang Karni bahwa ketika kita mengendus kegiatannya LR dengan ketiga oknum hakim ini, nah terendus juga ada di situ peran ZR. Peran ZR. Nah, oleh karenanya ya kami bergerak cepat. Ini soal cepat-cepatan. Nah, kami langsung melakukan penggeledahan di rumahnya dan kami tidak menduga bahwa akan menemukan uang sebanyak itu sebenarnya, ya kan? Nah,
Sementara posisi dia ada di Bali, oleh karenanya kita langsung melakukan pengamanan di Bali. Itu, jadi dari informasi yang kita peroleh dari hasil penyelidikan itu bahwa memang kita sudah mengendus ada keterkaitan ZR dalam penanganan perkara ini secara keseluruhan. Ya, kalau dari temuannya di rumahnya itu tidak hanya perkara ini. Mungkin udah ratusan perkara yang dia kumpulkan sampai 920 M. Ya. Makanya saya bilang kalau kita makan pun, kalau kita belanja 10 juta per hari, 2 abad baru habis.